Udah pada subscribe channel ASN Plus belum? Saya doain yang udah subscribe dan nyalakan notifikasi bisa lulus tes CPNS tahun ini. Amin. Buat yang belum, masih ada waktu nih dalam 5, 4, 3, 2, 1. Enjoy the video! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi. Selamat datang kembali di channel ASN Plus bersama gue Imam Agi Pratama. Ya, kalian udah mempersiapkan apa aja nih calon-calon tes CPNS, pejuang NIP? Dokumen apa aja yang telah kalian persiapkan sejauh ini? Ya, kalau belum, gue harap sih kalian bisa mempersiapkan dari sekarang dokumen-dokumen persyaratannya apa aja. Jadi biar nanti kalau kalian waktunya sudah mepet, nanti kan hanya dibuka sekitar 2 minggu untuk pendaftaran, kalian nggak kalang kabut mempersiapkan dokumennya. Karena ini masih dalam situasi pandemi ya, ada baiknya kita mempersiapkan jauh-jauh hari supaya nanti kalau seandainya buat mendaftar tidak terjadi kerumunan, kalau misalnya ada syarat-syarat yang diajukan pas nanti mepet hari H, itu sih. Nah, jadi gue kasih tahu nih apa aja daftar-daftar yang harus kalian persiapkan, dokumen-dokumennya ya, yang harus kalian persiapkan mulai dari sekarang. Itu yang pertama ada pas foto berwarna dengan latar belakang warna merah. Itu ukuran fotonya itu 3x4 dan 4x6. Kalian harus siapkan dua-duanya. Formatnya pas foto ya, pas foto itu kalian pakai kemeja, yang cowok pakai dasi, pakai jas kalau ada. Itu bisa juga, tapi kalau misalnya nggak ada, kemeja aja cukup sih, yang penting latar belakangnya warna merah. Dan ukurannya itu nanti pas diupload kan ukuran sekitar 120 KB sampai 200 KB. Kalian itu harus formatnya nggak boleh gede-gede, sekitar ukuran itu range-nya. Dan juga tipenya itu harus JPG, tidak PDF, itu sih. Yang penting range-nya 200 KB maksimal. Yang kedua, ada KTP. Kalian harus punya scan asli KTP. Ukurannya juga ukuran KTP biasa ya, maksudnya untuk ukuran kilobyte-nya itu juga sama, maksimal 200 KB. Nah, itu nanti tipe filenya bikin aja 2, JPG dan PDF. Harus kalian dari sekarang dibikin aja, nggak apa-apa, dipersiapkan, udah di file-filein lah, di folderin itu untuk daftar tes CPNS, persyaratannya dikumpulin jadi satu. Dan juga kalau kalian belum punya KTP elektronik nih, misalnya masih dalam tahap perekaman ya, belum ada, itu kalian bisa juga melampirkan nanti pakai surat perekaman eKTP. Gue dulu juga pakai itu kok, dan itu bisa aja. Yang penting ada buktinya, surat keterangan telah melakukan KTP elektronik, dan itu kan nanti ada tanggalnya. Itu kelihatan di situ tanggalnya masih berlaku atau enggak. Pastikan itu sih, kalau kalian belum punya eKTP ada surat keterangannya, tanggalnya masih berlaku. Nah, yang ketiga ini kartu keluarga ya. Kartu keluarga ini yang terbaru, itu usahain. Pokoknya kalian harus buatlah. Kalau misalnya masih dalam proses nggak apa-apa, pakai yang lama. Cuma nanti kalau kalian ke depan-depannya dibutuhkan kakak, harus sudah pakai yang terbaru gitu sih. Nah, ini ukurannya juga sama, maksimal 200 KB, minimal 120 KB. Itu tipe filenya PDF. Kalau yang dokumen-dokumen itu PDF. Kalau tadi foto atau KTP itu JPG. Tapi kalau KTP juga kadang bisa diminta PDF. Terus yang keempat, ini akta lahir. Akta lahir ini juga tipe filenya PDF. Kalau kalian nggak punya akta lahir, urus sekarang di kecamatan sih, masih ada waktu. Makanya itu gue bilang dari tadi, jauh-jauh hari dari sekarang kalian urus akte. Itu kadang dibutuhin, tapi kadang bisa juga nggak dilampirin, itu dibutuhinnya setelah nanti lulus CPNS gitu. Tapi ada baiknya kalian mempersiapkan dari sekarang itu akta kelahiran. Nah, akta kelahiran ini yang paling penting sih buat kalian yang pelamar jurusan Papua dan Papua Barat nih. Ini karena persyaratan tahun ini kalian wajib mencantumkan akta kelahiran. Itu yang dari formasi lain juga nggak apa-apa, urus aja dari sekarang karena pasti dibutuhin buat tahap-tahap kedepannya itu. Pokoknya akta ya, siapin dari sekarang untuk scan digitalnya.
Nah, yang kelima, ijazah asli. Ijazah asli ini nggak boleh pakai SKL. Jadi kalian ijazah asli di scan, jangan yang fotokopi, legalisir itu juga jangan. Kalau kalian kehilangan ijazah, itu kalian juga minta ke dinas ya. Minta ke dinas itu pengganti ijazah gitulah. Karena ijazah nggak bisa dikeluarkan 2 kali. Itu juga ijazah PDF ya, dilampirkan nanti, dibuat nanti dalam bentuk .pdf. Itu ukurannya 120 KB sampai 200 KB. Kemudian yang keenam ada transkrip nilai untuk D3, S1 atau S2 pelamar dari jurusan itu wajib juga mencantumkan transkrip nilai asli yang di-scan. Ukurannya juga sama, PDF 120 KB dan 200 KB. Kemudian yang selanjutnya ada surat keterangan atau sertifikat akreditasi perguruan tinggi dari BAN PT, atau kalau yang kalian dari lulusan luar negeri itu harus punya surat keterangan penyetaraan ijazah dan juga penyetaraan akreditasi perguruan tinggi. Itu juga di-scan dan formatnya formatnya PDF, ukurannya 120 KB sampai 200 KB. Ya, sama semua sih PDF. Pokoknya dokumen 120 KB sampai 200 KB ya. Nah, kemudian nomor 9, khusus pelamar pada formasi jabatan bidang, itu kalian harus punya STR ya, surat tanda registrasi yang masih berlaku pada saat pendaftaran. Jadi kan misal pendaftaran ini bulan-bulan Mei ya misal. Nah, itu kalian masih berlaku meskipun nanti kalian habisnya bulan Mei, Juni atau Juli. Kalian Juli habis lah, anggap. Kalian Juli udah habis STR masa berlakunya. Kan nanti tes seleksi administrasinya bisa aja bulan Agustus gitu atau bulan Oktober, November itu ada SKD, SKB. Itu asalkan kalian mulai daftarnya itu dari bulan Mei masih berlaku, itu nggak masalah meskipun nanti setelah bulan Mei udah habis meskipun tesnya belum selesai. Seperti itu. Ini juga ada khusus pelamar pada formasi guru itu harus disyaratkan juga punya SERDIK, sertifikat pendidik. Itu juga sama yang masih berlaku pada saat pendaftaran. Itu ukurannya sama, STR sama SERDIK, 120 KB sampai 200 KB. Itu formatnya .pdf. Itu sih dokumen-dokumen semua yang harus kalian persiapkan ya. Gimana kalau surat keterangan catatan kepolisian atau surat bebas narkoba, surat keterangan jasmani rohani, itu gimana? Harus kalian persiapkan juga nggak? Iya, kalian harus persiapkan, tapi nanti setelah kalian dinyatakan lulus. Kalau dari dulu tahun 2017-2014 sih di awal-awal ya disuruh buat, tapi tahun 2018-19 ke sini itu dipersiapkannya nanti setelah dinyatakan lulus. Apalagi sekarang lagi musim corona, nggak mungkin disuruh buat duluan, soalnya nanti terjadi penumpukan di suatu tempat, membuat kerumunan. Itu nantilah, nggak usah dipikirin dulu, itu dilakukan setelah kalian insya Allah dinyatakan lulus. Itu aja sih. Jadi yang pasti persiapin dari sekarang, foto berlatar belakang warna merah, KTP, KK, akte, ijazah, transkrip, kemudian sertifikat BAN PT. Terus juga kalau ada yang jabatan khusus, ada bidan, ada STR, kemudian guru, ada SERDIK. Itu aja dari gua untuk video kali ini. Kalau kalian mau komen atau masih ada kurang sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa langsung ya tulis aja di komen di bawah. Dan juga kalau kalian mau share atau like, boleh aja, agar kita semua bisa tahu syarat-syarat ini yang harus dipersiapkan apa aja. Teman-teman semua yang pengen ikut tes CPNS bisa tahu. Sekian, gue Agi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi. Dadah.